Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku si Arif Sapata. Dan akhirnya ini vlog hari ketiga. Kita lagi di mobil karena hari ini kemarin malam aku nggak dapet tempat parkir. Dan sekarang aku harus mindahin mobilnya. Jadi aku parkir di depan rumah persis. Dan ini nggak boleh sebenarnya. Dan aku harus mindahin mobil. Begitu bangun pagi langsung mindahin mobil sebelum mobil sampah datang, sebelum yang lain-lain datang ya. Tapi sebenarnya bisa lewat sih orang. Oke, ya udah. Sekarang kita cari mobil sebelum kita mulai kerja. Dan Seno selalu mau ikut kalau kita. Ya, akhirnya kita dapat tempat parkir setelah 15 menit muter-muter kompleks. Ya, emang susah banget sih cari tempat parkir di Basel. Makanya orang sini jarang pakai mobil. Nah, ini mobilnya kita nggak dapat tempat parkir yang benar nih, soalnya biru-birunya di situ tuh ya. Jadi lebih dari setengah mobilnya keluar dari garis biru. Kayaknya kita harus mindahin mobil ini lagi. Tuh, mobil tong sampah besar banget. Horor banget kalau nyari tempat parkir hari Senin. Karena lihat tuh, ada mobil sampah di mana-mana dan kita harus nunggu. Tadi aku bilang mobil tong sampah. Ini mobil sampahnya sampai selesai baru kita bisa lanjut gitu ya. Jadi ini hari Senin bisa macet sih jalan. Orang bisa kita harus nyiapin waktu supaya nggak terlambat. 10 menit lagi aku ada meeting di kantor dan ini kita masih stuck di mobil. Udah kayak di Jakarta ini, macet kayak gini. Tapi bukan gara-gara mobil lain, tapi karena nungguin mobil sampah. Karena besar banget mobil sampahnya dan jalan-jalan di perumahan, di areal perumahan di Basel ini nggak besar gitu, jadi nggak bisa dua mobil lewat. Ya, tadinya kita mau ke kantor, tapi karena aku ada meeting jam 9 dan tadi nyari parkirnya susah banget guys. Akhirnya kita meeting pertama di rumah dulu, baru habis itu kita ke kantor ya. Oke guys, kita bawa laptop. Tangan satu. Terus bawa baterai kamera sama bawa GoPro. Sama aku selalu bawa tisu basah. Ya. Ini buat keadaan darurat guys. Hey guys, ini jalan di daerah perumahan itu memang kecil kayak gini. Dan sebelah kanannya itu dipakai buat parkir kan. Tapi bukan tempat parkir ilegal ya. Jadi kalau kalian lihat ada garis biru, memang udah ditentukan buat parkir. Dan ini bukan khusus penduduk yang ada di sini. Semua orang yang punya izin parkir untuk zona ini boleh parkir di sini. Jadi nggak terbatas hanya orang yang tinggal di sini nih. Dan tempat parkir memang langka banget di Basel. Apalagi di kota besar seperti Zurich gitu ya. Basel kota besar juga, tapi Zurich jauh lebih besar sih. Nih guys, kalau di kota Basel sampahnya dikumpulin di plastik biru gini. Dan ini kalian bisa beli di supermarket, bayar berapa gitu, sesuai dengan liternya. Nah nanti ini setiap hari Senin sama Kamis dikoleksi. Ketinggalan 1 menit. Tram kita lewat deh. Ya ini jadi buat tempat mesin beli tiketnya. Tapi kalau kita punya aplikasi yang kemarin di video sebelumnya aku tunjukin, kalian tinggal swipe aja ya. Bisa pakai kartu, bisa pakai koin. Dan di sini ada kotak pos dan kalian tahu nggak kalau di Indonesia dulu semoga udah enggak ya. Tapi dulu aku kadang kalau ngeliat kotak pos itu kita kurang yakin gitu bahwa posnya tuh bakal sampai tujuan. Tapi kalau di sini benar-benar ada tulisan kapan bakal dijemput dan udah pasti nyampe guys. Kalau kalian masukin ke sini, kecuali tukang posnya dirampok ya. Ya, tapi siapa yang bakal ngerampok tukang pos ya nggak? Nah, di depanku itu yang biru-biru itu, ini buat kita buang sampah gelas guys. Jadi kalau kalian punya gelas di rumah yang nggak kepake lagi, atau kalian beli botol-botol minuman, gelas dipisah berdasarkan warnanya. Jadi ini bener-bener, dan ini hanya khusus buat gelas dan kaleng aluminium. Yang sebelah sana itu kaleng aluminium guys. Ya kadang aturan di negara maju kayak Swiss ini tuh melelahkan gitu ya, melelahkan dan karena strict banget.
Tapi sebenarnya kalau semua orang ngikutin aturan itu, sebenarnya jauh lebih enak daripada seandainya kita harus gondok-gondokan, terusnya kita harus ngerebut hak orang lain, seandainya kita pakai misalnya jalan buat parkir gitu-gitu. Jadi kadang kalian bakal nemuin momen-momen yang nyebelin karena keteraturan tadi, tapi secara umum jauh lebih enak ketika semua orang ngikutin aturan yang saklek tadi guys, karena akhirnya jadi teratur, jadi lebih nyaman secara umum gitu. Dan itu sebenarnya justru malah yang lebih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutku lebih mudah mencapainya ketika kita semua ngikutin aturan. Udah jam 9.30, jam 10 aku ada meeting berikutnya. Ya enaknya kalau kerja di IT, kayak aku kerja di IT ya, itu kalian punya waktu yang benar-benar fleksibel. Kalian mau ngerjain kerjaan kalian kapan, kalian mau masuk kantor jam berapa, itu fleksibel banget. Kecuali kalau kalian ada meeting, dan meeting itu cuman kadang-kadang aja kalian harus benar-benar ke kantor. Kadang meeting, bukan kadang sih, sebagian besar meeting kita bisa kita lakuin secara remote, pakai komputer. Kalian bisa ke cafe, dan hanya mungkin 20% dari meeting atau cuma 10% dari meeting yang ada itu kita harus ke kantor beneran ya. Jadi ya kayaknya itu udah mulai standar sih di banyak kerjaan yang di kantor ya, yang nggak perlu ketemu klien langsung. Dan seperti biasa, video kali ini disponsorin oleh Bogota for Men Facial Wash dan juga Guide Santai. Buat teman-teman yang mau ke Swiss, jalan-jalan ke Swiss dan butuh guide, kalian kontak Guide Santai. Coba cek Instagramnya. Ya, keretanya datang guys. Ya, tadi udah aku swipe off. Jadi sekarang langsung kelihatan aku tadi naiknya dari stasiun mana sampai mana, dan harganya 2,6 Swiss franc guys. Jadi nggak ribet, nggak harus beli tiket, nggak harus tahu mau kemana sampai mana, karena sistemnya langsung nentuin kalian dari mana kemana. Oke, udah selesai ini kerja. Sekarang jam makan siang. Terus kita ke kantin dulu, atau kita cari makanan di sekitar sekitar kantor. Karena aku sendirian, teman-teman yang lain ada kursus sama ada workshop, jadi kayaknya aku makan sendirian. Paling kalau sendirian aku ambil kebab sih di deket sini. Terus aku selalu pakai ini guys buat mata. Karena di Eropa itu lebih kering daripada di Indonesia, jadi harus sering-sering ngelembapin mata. Di kantor, jadi nggak bisa banyak ngerekam. Jadi cuma di live aja ngerekamnya. Lagi nunggu beli kebab, agak ngantri. Biasanya laris banget nih makanan buat makan siang, kebab di sini. Nih teman-teman, durumnya gede banget. Harganya 10 Swiss franc atau 170.000. Ya, kita udah di kantor lagi, dan sekarang kita bikin teh dulu biar buat nemenin makan kebabnya. Hujan guys. Lagi sering banget hujan nih di sini. Ya, kasian banget yang lagi liburan ke Swiss, karena beberapa hari ini udah hampir semingguan sering banget hujan. Tapi kadang ya, walaupun di kota hujan kayak gini, di pegunungan di Swiss bisa jadi cerah. Jadi ya tetap kadang ramalan cuaca di Swiss tuh akurat, tapi nggak selalu gitu. Kalau di gunung, kalau di kota biasanya akurat, tapi kalau di gunung dia nggak selalu akurat. Udah cerah lagi teman-teman. Ya di sini memang hujannya tuh nggak kayak di Indonesia sejam 2 jam gitu.
Kalau di sini paling cuma 10 menit reda, nanti hujan lagi. Tuh guys, ada perbaikan jalan dan ya tetap teratur ya. Karena ada yang jaga juga sih dan orang nunggu ngantri. Sebelum pulang ke rumah, kita belanja dulu tadi. Ya teman-teman, kuis untuk hari ini mudah banget. Coba kalian sebutin 4 bahasa ofisial yang digunakan di Swiss. Jadi di Swiss ini walaupun negaranya kecil, ada 4 bahasa ofisial. Nah coba sebutin, tulis di komentar ya. Oke teman-teman, kita pulang lagi. Ini udah deket sama rumahku. Lihat tuh mobilnya, teratur banget kan ya. Jadi nggak ada yang ngambil hak orang lain untuk parkir mobil pribadi. Jadi semuanya udah diatur dan ini mereka semua bayar. Aku juga bayar buat parkir di kota itu sekitar 300 Swiss franc per tahun. 6 jutaan lah per tahunnya ya. Ini belanjaan kita tadi. Kita beli anggur karena lagi diskon 50% tadi. Anggur besar-besar kayak gini. Tapi yang besar kayak gini nggak terlalu manis nih. Coba ini satu yuk. Belum dicuci sih tapi. Nah. Enak. Aku lebih suka yang hitam sebenarnya. Yang hitam itu lebih manis dan lebih spesial rasanya. Kalau yang hijau ini rasanya cuma kayak manis aja gitu. Oh iya teman-teman, seperti biasa kita bakal bacain komentar-komentar dari kalian di video terakhir kita. So, kita lihat komentarnya ya. Ya, pertanyaannya ada dari Jasmine. Sirkus zaman ini tidak ada pertunjukan hewan. Ya, bener banget. Jadi di Swiss atau di negara Eropa kebanyakan sirkus sekarang udah nggak boleh pakai hewan lagi. Udah jarang banget. Ada satu sirkus di Berlin yang masih nunjukin hewan, tapi udah langka-langka banget teman-teman ya. Sekarang rata-rata sirkus cuma pertunjukan manusia aja dan nggak ada hewan-hewan. Kalau ada hewan pun mungkin bukan hewan liar ya. Jadi kayak kemarin aku ada pernah ngeliat juga pertunjukan sirkus pakai hewannya itu burung. Burung yang memang mungkin udah lama dipelihara gitu. Tapi kalau sirkus yang pakai singa, pakai gajah gitu udah nggak ada lagi. Udah jarang banget liatnya di sini. Kalaupun ada mungkin diprotes banyak orang ya. Nah ini jawaban untuk pertanyaan yang ada di vlog ini ya. Negara yang berbatasan dengan kota Basel, yaitu ada Jerman dan Prancis. Bener banget teman-teman. Jadi kalau kalian pernah lihat di vlogku sebelumnya, udah beberapa bulan yang lalu, memang aku pernah ke negara Prancis, ke Jerman, dalam waktu hanya 20 menit aja naik sepeda. Jadi kita ngelilingin 3 negara hanya dalam waktu 20 menit aja. Dan itu mungkin ya di kota Basel, karena memang perbatasannya dekat banget dengan negara-negara Jerman dan Prancis. Ya, dan ini juga ada komentar lagi dari Deden Bagus yang dia bilang katanya masih mendingan di Eropa daripada di Amerika ya. Karena kalau di Amerika itu sekolahnya nggak gratis, terus memang kesehatan juga, biaya kesehatan juga kayaknya jauh lebih mahal daripada di Eropa. Aku jujur belum pernah ke Amerika dan entah salah satu negara yang aku juga nggak begitu menggebu-gebu kayaknya pengen ke sana gitu. Ya, mungkin ada beberapa kota yang kayak California yang aku juga pengen sih sebenarnya suatu saat ya kalau ada kesempatan. Soalnya ngurus visanya males banget ya. Ya teman-teman, sampai di sini dulu aja vlog kali ini. Ini hari ketiga kita ngevlog tiap hari. Aku masih bingung nih, besok masih ada topik yang menarik apa enggak, karena aku udah mulai masuk kerja. Dan kalau aku kerja di kantor gitu, hari-hariku ya nggak begitu menarik ya, nggak begitu banyak action. Tapi semoga tetap aja ada hal-hal yang bisa bikin kalian senang nonton vlog ini. Dan sehat selalu buat kalian, sampai ketemu lagi di video minggu depan ya. Besok maksudnya. Yuk, ciao.